membuat sesuatu yang menjadi sebab kegembiraan baginda Nabi, menyambut hari kelahiran baginda Nabi. Akan tapi ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, menyambut kelahiran Nabi harus kita mulai dari menumbuhkan kecintaan di dalam hati kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya mempercayai akan datangnya Nabi dahulu orang-orang Yahudi sebelum Nabi Muhammad datang, mereka sudah menanti-nanti kedatangan baginda Nabi. Bahkan bukan sekedar menanti. Bahkan di saat memohon pertolongan kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka itu di saat berperang, di saat mereka ingin pergi ke medan laga berperang, minta pertolongan kepada Allah agar dimenangkan dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Bahkan orang-orang Yahudi zaman dahulu itu juga sangat mengenali Nabi Muhammad, yakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah di akhir zaman. Bahkan digambarkan oleh Al-Quran pengetahuan mereka terhadap Nabi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengenali Nabi Muhammad seperti mengenali anak-anak mereka. Seorang ayah dan ibu yang mengenali anaknya adalah mengenali dengan sesungguhnya di mana tai lalatnya, di mana bentuk semua tubuhnya. Tidak akan mungkin salah. Tidak pernah ada kisah seorang ibu pergi ke pasar lalu pulang ketukar anaknya dengan anaknya orang lain, karena sangat mengenali anaknya. Begitulah orang-orang Yahudi pada zaman itu. Maulid Nabi tiba, apa yang terjadi? Maulid Nabi tiba, yang terjadi adalah ternyata mereka tidak bisa menerima Nabi Muhammad. Permasalahannya apa? Mereka tidak mengurusi hati mereka. Mereka tidak mengurusi hati, ada kesombongan di dalam hatinya. Mereka hanya mempercayai Nabi akhir zaman akan datang, tapi tidak memupuk kecintaan. Makanya percaya kita menyuburkan kecintaan kepada Nabi Muhammad tidak ada artinya. Orang yang datang sebelum Nabi, yang datang bersama Nabi, yang datang setelah Nabi, kuncinya adalah menumbuhkan kecintaan. Yang hidup pada zaman Nabi pun ada orang yang sangat percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi, bahkan yakin seyakin-yakinnya kalau Nabi Muhammad Nabi, tapi ternyata keyakinannya itu tidak ada artinya bagi dia. Dialah Abu Jahal. Abu Jahal bukan orang yang tidak percaya Nabi Muhammad Nabi. Suatu ketika Abu Jahal ditanya oleh sahabatnya di saat perjalanan ke medan laga, ke medan Badar. Utbah namanya bertanya kepada Abu Jahal. Abu Jahal ngomong-ngomong ini, kamu ini percaya enggak Muhammad itu Nabi? Ini pertanyaan yang mengagetkan, yang tidak pernah ditanyakan oleh siapapun kepada Abu Jahal. Tiba-tiba ditanya Abu Jahal dengan pertanyaan, "Hei Abu Jahal, ngomong-ngomong, kamu percaya tidak Muhammad Nabi?" Kaget Abu Jahal, karena pertanyaan itu sudah ada di hatinya. Utbah Abu kaget Abu Jahal, karena pertanyaan itu sudah ada di hatinya. Berbohong. Dan orang Mekah pun tahu kalau Muhammad tidak pernah berbohong. Kata Utbah, sudahlah kau aja hujan. Sudahlah kau aja hujan. Lalu Utbah bertanya, jadi kamu? Ia percaya yang dia tidak pernah berbohong. Lalu kenapa kamu tidak menerima Muhammad sebagai Nabi? Kenapa justru kamu musuhi Nabi? Ini mah urusan beda. Ini urusannya lain. Di Mekah ini orang besar, orang yang dikagumi, orang yang dibangga-banggakan, yang dibesarkan ya aku. Kehormatan kota Mekah adalah aku yang punya. Kemuliaan kota Mekah aku yang punya. Kalau sampai nanti Muhammad muncul,
Ini bisa pindah, orang-orang tidak mengagumi saya lagi. Oh begitu, iya. Kalau sampai Muhammad dibesarkan, bubarlah pengikut saya. Ini kalau bahasanya adalah hilangnya cinta. Maka hilangnya cinta muncul penyakitnya kita dengki. Makanya Abu Jahal dengki kepada Nabi Muhammad, benci Nabi Muhammad, dengki. Makanya kalau orang bicara tentang Maulid Nabi, tadi katanya minta kita bahas tentang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, ya, kita harus menata hati dong. Gebiar sebesar apapun tentang perayaan Maulid Nabi, kalau tidak kita mulai menumbuhkan kecintaan kepada umat Nabi Muhammad, kita tidak akan bisa kenal Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Nabi Muhammad sudah tidak ada, akan tapi yang ada adalah umat Nabi Muhammad hari ini. Yang tidak bisa melihat umat Nabi Muhammad seperti melihat Nabi Muhammad, berarti dia belum kenal Nabi Muhammad. Maka apa yang perlu kita bangun saat ini? Yang kita bangun adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan baik dan indah. Dasarnya adalah menumbuhkan kecintaan di dalam hati kita karena Allah dan Rasulullah. Pandang setiap orang yang ada di kiri kananmu ada Nabi Muhammadnya, bahwa itu umat Nabi Muhammad, punya nisbat kepada Nabi Muhammad. Itu umat Nabi Muhammad, itu umat Nabi Muhammad, itu umat Nabi Muhammad. Kesadaran penuh di dalam hati kita bahwasanya itu umat Nabi Muhammad. Kemudian kita mengaku atau memang kita mencintai Nabi Muhammad, mustahil kita akan berbuat zalim kepadanya. Maka dari itu mari kita menyambut gebiar perayaan Maulid Nabi. Sebentar lagi bulan Maulid akan tiba. Jangan sampai kita hanya pergi ke sana maulidan, pergi ke sini maulidan, pergi ke situ maulidan. Maulidan yang sesungguhnya adalah ini. Jaga umat Nabi Muhammad, cintai umat Nabi Muhammad, muliakan umat Nabi Muhammad. Jangan sampai kita menyuburkan kedengkian di antara kita, kebencian di antara kita. Itu yang harus kita hadirkan dalam hidup ini. Nah, menumbuhkan makna kecintaan ini penting sekali. Hidup ini harus indah. Urusan kepada Allah sederhana, sangat sedikit, mudah. Sholat 5 waktu, mau nambah sholat sunnah, suka-suka. Haji kalau punya duit, puasa kalau mampu buat, zakat kalau kaya. Akan tetapi yang berat ternyata adalah urusan dengan umat Nabi Muhammad yang dia kadang sebagai ibunda kita di rumah kita, ayahanda kita di rumah kita. Bagaimana urusanmu, hei orang yang sering merayakan Maulid Nabi, urusanmu dengan ayahmu dan ibumu yang Allah berfirman melalui lisan Allah yang Nabi Muhammad menyampaikan pesan dari Allah dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah berpesan berbuat baik kepada orang tua setelah beribadah kepada Allah. Bagaimana urusanmu dengan ayah ibundamu? Maulidan masih membentak ibundanya, Maulidan sering lupa dengan ayah ibundanya. Ini adalah bab-bab nanti permasalahan. Harus kita selesaikan satu demi satu. Tapi tidak mungkin kita hadirkan di malam ini semua itu. Akan tapi paling tidak kita punya gambaran-gambaran. Kalau ingin dekat Nabi, ini loh pintunya. Pintu orang tuamu, pintu ibundamu, pintu ayahandamu. Siapa lagi? Suamimu. Bagaimana urusanmu dengan suamimu? Yang Nabi mengingatkan para istri, kalau seandainya ada orang yang boleh disembah niscaya aku akan perintahkan seorang istri menyembah suaminya, bukan menyembah manusia. Bukan berarti Rasulullah menyuruh seorang istri menyembah suami, tidak. Akan begitu agungnya hak suami yang Nabi mengingatkan menyembah manusia. Bukan berarti Rasulullah menyuruh seorang istri menyembah suami, tidak. Akan begitu agungnya. Mana kepedulianmu, mana kesabaranmu kepada istrimu? Ngaku umat Nabi Muhammad, Maulid kau masih mencaci istrimu dan kau merendahkan istrimu. Hei orang yang ngaku cinta Nabi Muhammad, apa artinya Maulid Nabi yang kau pahami? Maulid Nabi adalah menyambut kelahiran Nabi Muhammad, maka lahirkan Nabi Muhammad di hatimu. Jangan kasar kepada istrimu. Kita belum belajar ilmu ini, hai hamba Allah. Bukan ramainya Maulid Nabi itu saja. Urusanmu dengan umat Nabi Muhammad yang dia punya titel umat Nabi Muhammad sekaligus istrimu di rumahmu.
saudaramu. Bagaimana urusan dengan saudaramu, hai hamba Allah? Mengadakan perayaan Maulid Nabi menghabiskan duit jutaan, ratusan juta, bahkan mungkin kebiar, mungkin paling ramai di balik papan. Akan tapi ternyata tidak sadar kalau dia berebut waris belum beres-beres. Mau kemana? Bahkan kadang sering haji dan umroh, mau kemana? Itulah orang masuk neraka lewat Mekah. Pahami ya Allah. Urusan keluarga saudara. Kenapa masih ribut menaris? Itu yang kau rebut waris itu siapa? Itu umat Nabi Muhammad. Anak ibumu, anak ayahmu. Kenapa kau rebut warisnya? La yadkhulul jannata qatil. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Perebut waris telah melakukan 3 dosa besar semuanya. Yang pertama adalah durhaka kepada orang tua. Yang kedua mengambil hak saudaranya. Yang ketiga memutus tali persaudaraan. 1 dosa saja cukup masuk neraka terdalam, apalagi diborong 3 dosa. Anda tidak usah melihat orang lain, lihat diri Anda. Jangan-jangan itu adalah Anda. Kita hari ini ingin berbenah, kata menyambut Nabi, agar dia aku Nabi, agar di saat kita menyebut nama Nabi Muhammad, memang aku adalah pengikut sejati. Bukan action, jangan dijual Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mahal. Oh, benar maulid Nabi. Kalau sudah nama Nabi Muhammad pasti seneng orang. Nabi Muhammad yang mahal. Tapi kita sering jual Nabi, kayaknya maulid Nabi, maulid Nabi, maulid Nabi. Tapi kita tidak kenal Nabi Muhammad. Menjual Nabi Muhammad. Urusan dengan pembantu di rumahmu. Urusan dengan pembantu di rumahmu. Kita harus lacak satu demi satu. Dia bukan budak. Jangan sombong. Nabi Muhammad dengan Sayyidina Anas. Sayyidina Anas itu berkata, demi Allah semoga aku berkhidmah. Beliau menjadi dihibahkan oleh ibundanya untuk menjadi pembantu bagi Nabi Muhammad. Berkhidmah kepada Nabi Muhammad di saat umurnya masih 8-9 tahun. Bagaimana kelembutan yang dirasakan oleh Sayyidina Anas dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana engkau wahai ibu yang salehah, wahai big boss, dengan membantu di rumahmu. Ibu bayangkan saja deh, calon menantu ibu tuh ada 2 calon menantu. Ibu punya anak lagi ganteng, soleh. Punya 2 calon menantu yang kaya, cantik, pinter. Yang pertama itu kalau memanggil pembantunya, ibu mohon maaf Mbok, bisa dibuatin kopi ya, minta maaf, lagi sibuk enggak? Enggak Neng, setelah dibuatin kopi, makasih Bu ya Mbak, makasih Bu ya. Itu adalah calon menantu Anda yang pertama. Yang kedua, Mbok bikin kopi, cepet ya, jangan lama-lama ya. Anda pilih yang mana, ibu yang salehah? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama. Urusanmu dengan pembantu. Ini saya kasih gambaran dulu. Nanti solusinya setelah ini. Kami akan lacak. Pembantu di rumah kita dia bukan budak. Jangan direndahkan dia. Pembantu bisa saja melampaui kebaikan daripada bosnya, daripada tuannya. Apalagi tuan yang solehah. Apalagi bos yang soleh, yang rajin puasa, rajin tahajud, subhanallah. Ternyata pembantunya juga ikut puasa dan ikut tahajud. Hebat kan pembantunya. Tapi kalau banding-bandingkan mana lebih hebat, mana mungkin bosnya bisa ngalahkan pembantunya. Coba saja renungi hamba Allah. Bosnya sahur, bosnya buka, bosnya tahajud. Di saat sahur yang menyiapkan sahurnya adalah pembantu. Di saat tahajudnya menyucikan sajadah dan bajunya adalah pembantu. Di saat buka yang menyiapkan pembantu, ketahuilah pembantu yang menyiapkan bos, dan bosnya tidak pernah menyiapkan sedikit pun untuk pembantunya. Mana mungkin bisa melampaui pembantu? Masih mau sombong dengan pembantu, hai orang kaya. Kita perlu belajar serius. Nggak berlaku sombong. Sombong itu menjadikan kita runtuh. Iblis itu runtuh karena kesombongannya. Abu Jahal runtuh karena sombong dengan Nabi Muhammad. Abu Jahal runtuh. Iblis runtuh karena sombong kepada mbah kita Nabi Adam. Karena sombongnya karena apa Iblis? Karena dia banyak dia merasa baik. Coba kisah sombongan hamba Allah yang namanya Iblis. Pokoknya masuk ibadahnya banyak. Saking begitu hebatnya ibadahnya Iblis, sampai Iblis diangkat oleh Allah, dikumpulkan bersama rombongan golongan para malaikat. Iblis bersama malaikat, sehingga Iblis dia sudah kayak malaikat, tapi bukan dari golongan malaikat.
hingga pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, waktu Allah ingin menjadikan mbah kita Nabi Adam. Allah menciptakan mbah kita Nabi Adam setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Setelah jadi Nabi Adam, Allah minta kepada malaikat. Karena iblis bersama malaikat, maka iblis ada di situ. Qulna li malaikati isjudu li Adam. Lalu Allah minta kepada malaikat untuk sujud penghormatan. Hormat, bukan sujud ibadah. Di saat Allah minta kepada malaikat agar sujud kepada Adam, sujud penghormatan, fasajadu, maka semua malaikat sujud illa iblis, illa iblisa, kecuali iblis gak mau sujud. Iblis tidak sujud. Aba wastakbara. Kenapa gak mau sujud untuk iblis? Sombong dia. Iblis tuh mikir, kalau orang zaman sekarang begini nih, lah kok saya suruh hormati pembantu begitu, saya kan bos, umroh, haji, tahajud, banyak, bangun pesantren, bangun masjid, buat suara. Iblis juga begitu. Aku suruh sujud ke Adam. Adam baru diciptakan, belum punya prestasi ibadah, belum punya sujud, belum punya ibadah. Lah kok saya yang sudah ibadah? Bahkan dikatakan ibadahnya iblis itu tidak ada sejengkal tanah di bumi ini kecuali sudah dipakai sujud oleh iblis. Ribuan tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Kata iblis ini, aku sudah punya prestasi ibadah kayak begini, masa suruh sujud ke Adam? Ini gimana ceritanya? Ini saya ini kiai gitu loh. Masa suruh hormat seorang begini gitu loh. Saya ini ustaz. Waalaikumsalam ustaz. Saya ustaz suruh hormat sama. Ini gimana ceritanya? Kata iblis. Ditanya iblis, kenapa kau tidak sujud? Ternyata betul jawabannya. Jawabannya adalah ana khairun minhu. Oh iya benar. Aku lebih bagus dari dia. Kata seorang. Makanya yang suka mengatakan ana namanya Anani, orang sombong. Anani itu punya madhab namanya madhab iblisi, madhabnya iblis ya. Nah ini yang harus kita pangkas agar kita menjadi indah dengan pembantu di rumah kita, dengan karyawan di rumah kita, apalagi dengan sahabat, dengan saudara, kemudian anak anda dari mana dan seterusnya. Baik, kita akan, ini gambarannya, akan tapi kita pengen tutup poin karena waktu pendek. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita bisa benar dengan orang tua, benar dengan ayah dan ibu, benar dengan saudara, benar dengan pembantu, benar dengan pasangan? Kuncinya adalah Anda harus bisa menata hati Anda, membangun cinta di antara kita. Dengan tumbuhnya cinta ini akan terpangkas dan akan hilang segala macam penyakit hati yang menjadikan tadi si bos sombong, si anak durhaka ke orang tua, suami istri zalim. Itu akan terpangkas dengan cinta yang harus kita hadirkan pada malam hari ini. Bersama tumbuhnya cinta akan hilang penyakit dengki. Kalau Anda cinta kepada anak Anda, nggak mungkin di saat anak Anda sukses selalu Anda marah. Tapi ada orang lihat tetangganya kaya, marah ada. Kok bisa dapat duit dari mana kok dia cepat kaya? Padahal sekolahnya sama dengan saya, mulai kerja sama dengan saya. Dari mana bisa kaya dia? Muncul namanya dengki. Dengki. Tapi kalau kita cinta kepada tetangga, nggak mungkin tetangga sukses akan senang, alhamdulillah. Kalau sudah ada dengki kan begitu, ngedengki pada tetangganya. So, ada bayangkan penyakit karena hilangnya cinta. Seorang ibu lagi nyusui anaknya digigit, dia sakit itu. Nggak ada dendam, kurang ajar kok, nggak ada begitu. Karena cinta. Ada sampai berdarah, kadang saya ingat seorang ibu begitu sabarnya di saat nyusui anaknya digigit sampai berdarah. Tapi nggak ada dendam sama anak, kenapa? Ada cinta. Begitu juga jika hidup kita ada cinta, jika ada kesalahan dari kawan kita kepada kita, begitu mudah kita tutup, pun itu kawanku. Tapi dasar hati busuk, kurang ajar kau ya. Aku tuntut nanti di akhirat. Pendendam dan mendengki hidupnya capek, hidupnya susah. Di dunia sengsara sebelum sengsara di akhirat. Kenapa itu semua terjadi? Karena tidak tumbuh cinta di dalam hati. Berarti kita harus menumbuhkan cinta di malam ini. Tak sama, syarat pertemuan kita adalah seperti syarat perpisahan kita. Kalau kita bertemu bersama malam hari ini, harusnya kita bangun adalah tadi cinta.
antara kini perkumpulan semacam ini yang akan menjadikan sebab abadi hingga kelak di surga adalah jika kita membangun perkumpulan ini karena cinta. Artinya harus kita pastikan bahwa tidak ada benci di antara kita, tidak ada dendam di antara kita, dan insya Allah itu sudah ada. Kalau Anda punya dendam dengan kami, nggak akan Anda datang, yakin saya. Kalau Anda benci dengan saya, tidak akan datang, yakin sudah. Insya Allah Anda sudah aman dalam bab ini. Tidak ada benci di antara kita, yang ada cinta. Cuma yang perlu adalah bagaimana menjaga cinta. Menumbuhkan cinta, lihat ada dendam, benci, jangan dipelihara itu dendam. Ributnya hidup, susahnya hidup, karena tidak tertata hati. Bagaimana bisa menjalankan syariat Nabi? Gak bisa. Bahkan di saat orang harus mengangkat pedang, Nabi Muhammad mengangkat pedang, Sayyidina Khalid bin Walid mengangkat pedang, Sayyidina Salahuddin Alawi mengangkat pedang, tapi dengan cinta. Doanya di setiap malam adalah semoga peperangan tidak terjadi, semoga mereka tobat semua sehingga tidak jadi perang. Bukan karena dengan kebencian kalau umat Islam berperang. Jadi kalau kita ingin amar ma'ruf nahi mungkar pun dengan cinta. Nah ini kalau kita hadirkan membangun cinta. Kalau kita melihat orang bermaksiat dari umat Nabi Muhammad, berbeda pandangannya Abu Jahal dan pandangan Nabi Muhammad. Kalau mata Nabi Muhammad itu di saat melihat orang bermaksiat, yang ada di hatinya adalah kesedihan. Tapi mata Abu Jahal di saat ada orang salah bertepuk tangan, syukurin, bahkan merendahkan. Maka di saat kita merendahkan, maka hilang cinta. Kalau ada cinta di saat ada orang bermaksiat, kita akan sedih. Ada dendam, ada benci. Coba bayangin saja benci, dendam. Makanya ini nanti di pungkasan pertemuan ini, kita ikat hati kita agar kita menjadi saling mencintai. Kita bawa benih cinta ini pulang ke rumah, lalu kita berikan kepada anak-anak kita, kita berikan kepada suami kita, kita berikan pembantu kita, sehingga hidup kita indah di dunia seperti di surga sebelum masuk surga. Kuncinya cinta, dan itu ilmu yang dilupakan. Itulah ilmu dikatakan oleh Imam Ghazali, fardu ain di atas fardu ain. Fardu ain di atas fardu ain, wajibnya wajib menata hati. Anda bayangin orang dengki ya orang dendam. Orang dendam tuh lihat, biarpun katanya senang hadir pengajian, ada seorang ibu-ibu rupanya mendendam dia. Atau mendengki. Bapak-bapak misalnya. Hadir pengajian, dia mendengar bahasa yang malam itu adalah malam ini adalah malam kedatangan seorang yang saya cintai, guru saya misalnya begitu. Akhirnya seorang ibu begitu datang telat dia, karena telat nggak ada tempat, nggak ada tempat, bingung dia kalau berdiri capek, duduk agak enak, di mana kira-kira duduk yang enak? Toleh kiri, toleh kanan, nggak ada tempat, rumahnya ada tempat yang paling depan. Tapi bukan ibu-ibu, ini contoh saja ya. Akhirnya itu ibu duduk paling depan. Ibu tadi tuh duduk paling depan. Alhamdulillah ada tempat enak banget paling depan, bisa melihat ustadznya langsung. Oh betul, duduk di paling depan. Khusus melihat ustadznya. Baru 5 menit dengar ustadz yang ngomong, sadar yang di samping kanannya orang yang didendaminya. Lalu baru sadar, ngapain dia duduk di sini? Kamu sama saya. That's what. Aneh sekali, padahal tetangganya tadi tidak mencubit dia. Aneh orang dendam, aneh orang benci. Lihat tetangganya kaya, bingung dia. Kalau orang hatinya bersih, lihat tetangganya beli mobil, lihat dengan di kampung-kampung dulunya. Tetangganya beli mobil, senengnya dikejar, sampai gambar bannya itu dituruti. Sampai bau solarnya katanya wangi. Wah, solar kampung ya. Seorang mendengki ya, tetangganya beli mobil merah katanya norak, padahal dia pengen beli juga kayak itu. Minyak wanginya wangi, tapi bikin pusing katanya lihat. Kaya raya, wah tahu dia pejabat, langsung apa? Dasar pejabat zaman sekarang mana ada yang jujur, paling juga korupsi. Ya, padahal nggak tahu, hanya hasut saja, nggak ada bukti korupsi, cuman dia ya hati kotor, hati dengki. Tahu tetangga sebelahnya juga kaya juga dia, cuman dia bukan pejabat, bingung dia. Kalau pejabat langsung dituduh korupsi, sebelahnya kaya bukan pejabat. Wah, tahu enggak ya, kaya raya. Sebabnya apa kok bisa kaya? Tahu enggak, saya pernah malam-malam lihat sana, tak tahunya apa? Dia punya tuyul. Nah, pernah dengar tuyul? Jadi tuyul cerita zaman dulu itu sebetulnya ceritanya orang dengki mau mencemarkan nama tetangganya. Ingat pernah cerita tuyul zaman dulu?
Sekarang adalah nyuri ATM, ada tuyulnya ya. Subhanallah. Artinya apa? Dengki benci itu menyiksa hati kita, menyibukkan diri kita, capek, ketemu susah. Coba kalau benci, tapi kalau senang, subhanallah. Bahkan di saat orang sampai derajat mahabbah yang sesungguhnya, cinta yang sesungguhnya kepada sesama, hiburannya banyak. Bukan di saat dia beri saja dia senang, bahkan di saat memberi pun hatinya senang. Allah memberi senang, di sana Allah kita senang, apalagi diberi. Itulah yang harus kita hadirkan pada malam ini. Kalau pengen nyambut Nabi Muhammad, itu deh modalnya. Oh, katanya wah di dadanya I love Rasulullah, sangat banget. Semua postur spanduk cinta Nabi, cinta Nabi. Sama adiknya rebutan waris, gak beres-beres. Orang awam juga bukan, sebab kalau urusan rebut waris kan bukan urusan orang kaya, melarat pun juga ada. Bukan saja orang bodoh, orang alim, kiai meninggal dunia, punya anak 2, ustaz muda, rebutan kantin pondok, gak beres-beres. Padahal sama saudaranya ustaz semuanya, dia hafal Quran semuanya. Ayo mau apa? Itu yang kita pelajari, yang harus kita hadirkan itu ilmu ini. Ilmu bagaimana menata hati, bagaimana saya senang di saat saudaraku beli mobil, saat bangun rumah, kan enak hiburannya. Yang beli mobil tetangga, yang keluar duit tetangga, yang senang kita. Oh, ini orang hebat. Subhanallah. Baik, itulah kalau kita ingin melahirkan Nabi Muhammad dalam diri kita. Jadikan hati Anda pantas lahir Nabi Muhammad di hati Anda. Jangan hanya ngomong cinta Nabi, hatinya belum disiapkan. Lahirkan Nabi dalam diri Anda, persiapkan hati Anda. Bersihkan hati Anda dari kebencian dengan umat Nabi Muhammad. Maka perayaan Maulid Nabi Muhammad adalah sesungguhnya. Jadi apa sih merayakan Maulid Nabi? Nabi Muhammad sudah lahir, ya Allah. Anda harus paham makna Maulid Nabi. Maulid Nabi Muhammad adalah melahirkan Nabi Muhammad di dalam diri kita. Nabi Muhammad sudah lahir, syariat sudah ada. Tapi apa ini maksud Maulid Nabi? Maulid Nabi adalah aku yang lahirkan Nabi Muhammad dalam perilakuku, Maulid Muhammad dalam hatiku. Maka persiapkan hatimu, hati yang bersih. Malam ini yuk kita mulai. Bismillah. Bagaimana agar kita punya cinta pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mulailah Anda dengan sering memberikan kebaikan dengan umat Nabi Muhammad. Pastikan menumbuhkan kecintaan. Lalu bagaimana cara menumbuhkan kecintaan? Ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Nanti Nabi Muhammad akan lahir pada diri Anda, akan ada di hati Anda. Yang pertama, memberi kebaikan yang paling gampang. Pastikan Anda sering mendoakan dengan doa kebaikan untuk umat Nabi Muhammad. Langsung tutup poin, khususnya orang-orang yang bermasalah dengan Anda. Tuh mantan suamimu, tuh doain yang baik. Mantan suami itu yang dolim banget tuh. Mantan istri yang Masya Allah. Saudara yang mengambil hak Anda, termasuk yang lainnya, siapapun, biasakan kita mendoakan. Hari ini harus kita angkat topik ini. Kebalikannya, jangan biasa mengutuk orang, jangan biasa menjelek-jelekan orang. Hari ini di media sosial biasa caci maki, olah-olah dan sebagainya. Itu bukan madhab Anda. Itu madhabnya Abu Jahal. Madhab kita adalah madhab mendoakan yang baik. Pastikan kalau Anda pulang dengan membawa madhab ini, Anda akan hebat. Gak ada perlunya, biarpun dia layak dicaci, tidak ada caci pun gak ada masalah. Fir'aun, Abu Jahal, Namrud itu layak dicaci. Tapi kalau sepanjang hidup kita tidak mencaci mereka, gak salah kok kita. Apalagi umat Nabi Muhammad. Apalagi umat Nabi Muhammad, kenapa kita masih dicaci? Kalau kita melihat dia bermaksiat, Masya Allah, apa yang ada di hati Anda? Itu loh, hati Nabi itu memandang orang dengan pandangan kasih sayang. Mungkin habis pengajian begini nih dia. Habis pengajian lalu keluar, kemudian di alun-alun, ada di terminal, di mana lihat hamba-hamba yang diuji oleh Allah dengan kehinaan. Seorang wanita menjual diri, memakai baju seronok, baju pendek. Setelah ada mobil melambaikan, maksudnya dia mengajak berzina. Coba apa yang ada di hati Anda yang tadi nangis di majelis? Mungkin ada di antara Anda yang di dalam mobil saat melihat dia
melambaikan tangan di mobil kita. Mungkin ada yang berkata begini, kesian banget tuh, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah, malam-malam begini, ya Allah, jam 1 perempuan ini. Ada yang begitu mungkin. Siapa di antara kita di saat melihat wanita semacam itu, atau mendengar berita tentang perzinahan, atau berita tentang kemaksiatan seorang hamba, siapa di antara kita yang melihat seperti itu, kemudian menitikkan air mata, kemudian dia menunduk sesaat, kemudian dia menengadahkan tangan lalu mohon, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, ampuni dia, tutup aibnya ya Allah, jangan biarkan dia terus seperti itu ya Allah, ampuni dia ya Allah. Siapa yang seperti itu? Kita sering sombong dengan kekayaan kesolehan kita habis majlis, tapi keluar belum punya pandangan kasih sayang dengan orang yang bermaksiat. Itu bukan mata Rasulullah. Nabi belum lahir di mata Anda. Kalau Nabi lahir di mata Anda, kalau mulut Nabi ada pengaruhnya pada mata Anda tidak bisa melihat kepada umat Nabi dengan mata merendahkan. Jika mereka bermaksiat, yang ada di mata Anda adalah mata kasih sayang. Sedih, Anda tidak rela, kemudian Anda akan tumpangi dengan panjatan doa tadi. Nah ini, maka yang pertama untuk menumbuhkan kecintaan, biasakan Anda mendoakan. Ini akan kita serukan setiap saat. Bahkan kita ingin sampaikan tahun ini tahun damai. Kejujuran seorang calon gubernur, calon presiden sekalipun kan indah sekali jika doanya begini, ya Allah, itu calon lawan itu kalau memang dia lebih layak dariku jadikan dia. Wah, kalau saya doa begitu kan hebat, dosa caci maki. Kalau memang karena Allah kan tidak ada masalah, yang penting siapa saja memimpin negeri ini, yang penting aman ya Allah. Saya mencalonkan jadi gubernur, saya pengen jadi bupati ya Allah, saya menyalonkan jadi presiden. Semoga ini calon presiden yang gubernur dengar nih. Lalu doanya begini, ya Allah, kalau memang dia layak, dia lawan saya lebih layak dari saya, jadikan dia dan semoga manfaat. Kalau memang saya, ya Allah, tidak usah mencari lagi, ya Allah hancurkan negara, udah tidak usah ada sama dia. Mendoakan dengan doa kebaikan, pastikan mendoakan doa kebaikan. Yang kedua adalah jangan menyebut kejelekan siapapun. Ini berlaku dalam semua kehidupan Anda. Hei para suami istri, agar lestari rumah tanggamu, agar indah, pastikan jika engkau menemukan kekurangan pasanganmu, dan itu pasti, karena pasanganmu manusia, biarpun sudah mandi beberapa jam kemudian juga jadi bau kecut, kan begitu. Karena istrimu adalah bukan robot. Kalau robot gak akan kecut karena tidak berkeringat. Tapi kalau istrimu manusia, suamimu manusia, biarpun sudah mandi tetap akan berubah. Dan pasti pasangan punya kekurangan, namanya manusia, kecuali pasanganmu malaikat. Dan tidak ada yang punya istri malaikat. Punya apa? Enggak punya pasangan malaikat, enggak ada. Maka siapapun, hei para suami dan istri, dengar, pastikan, jika engkau menemukan kekurangan pada pasanganmu, pastikan kau tidak akan menyebut kekurangan ini di matanya dan di mata manusia sepanjang hidupmu sampai kau mati. Sampai mati jangan disebut. Karena semua pasangan manusia pasti ada kekurangan, makanya kebiasaan menyebut kekurangan pasangan adalah kebusukan dalam dirinya. Kalau seorang suami mengatakan, hei istriku, kenapa hidupmu begitu? Langsung dibalas oleh istri spontan, abang kenapa bibirnya begitu? Balas. Terus caci maki gak ada ujungnya. Kenapa? Biasa mencaci dan mengolok. Pastikan hidupmu tidak ada caci maki. Untuk menumbuhkan cinta. Ini dua saja kalau Anda pegangi dalam hidup ini beres. Termasuk pesan yang kami sampaikan tahun ini adalah pesan politik. Tim sukses, barangkali hadir di tempat ini. Tim sukses siapa itu? Kalau Anda jujur karena Allah, kalau ikhlas-ikhlasan kayaknya susah ikhlas. Gak dikasih jabatan pasti marah paling tim sukses ini. Oke lah, Anda ada ikhlas-ikhlasan dulu, tapi yang benar deh. Kalau Anda jujur, wahai para tim sukses, begini caranya. Cukup sanjung bosmu sepuas hatimu sesuai dengan pengetahuanmu. Sampai di situ, jangan caci bos sebelah. Itu saja. Jika semuanya punya prinsip begini, beres. Nggak usah nyari-nyari kesalahan kekurangan pasangan lain. Cukup kau sanjung bosmu, jangan caci bos yang lain. Cukup kau sanjung calonmu, jangan caci calon yang lain. Jika semuanya tim sukses, semuanya pakai prinsip ini kan enak. Ayo, bisa minum teh bersama. Cuman saya tidak tahu berapa banyak tim sukses yang dengar omongan saya. Dan itu kami inginkan, dan kami berharap semua ustaz menyampaikan pesan ini. Cukup sanjung bosmu, gak usah mencaci yang lainnya.
Karena cacian mengundang cacian. Cacian mengundang cacian akan menjadikan sebab hilangnya cinta. Baik, kembali kepada makna kecintaan. Untuk menumbuhkan cinta yang pertama adalah bagaimana kita sering mendoakan. Gampang ya mendoakan, gampang diucap, susah diamalkan. Gampang, coba saja bayangin Bu, Pak, Ibu, ada orang pinjam uang kepada Ibu. Di hari yang sudah ditentukan dia akan bayar, nggak bayar. Sudah begitu nggak ngucapin minta maaf. Giliran Anda telepon di reject, di WA nggak dibaca kok, di read kok nggak ada balasan. Setelah itu Anda coba datang ke rumahnya, padahal uang sangat Anda butuhkan untuk bayar kontrakan segala macam atau melunasi umroh, pokoknya sudah begitu dicari di rumahnya katanya pergi, tetap katanya pergi dicari rumahnya, tapi sandalnya lengkap, berarti keluar nggak pakai sandal. Curiga dia, coba ke belakang, pelan-pelan ke belakang. Di belakang rumah lagi ngitung duit. Waktu ngitung duit karena lihat Anda kaget, ngapain kamu sini? Dibentak lagi Anda, pergi sana. Noleh begitu, kelihatan kalungnya. Masya Allah. Langsung masuk ke dalam rumah, tutup itu rumahnya. Anda dibiarkan. Lalu Anda pulang, apakah bisa Anda doain, ya Allah, semoga suaminya tambah cinta ya Allah, semoga suaminya tambah soleh ya Allah, semoga rizkinya tambah banyak ya Allah. Baru di saat praktek susah ya. Tadi mau ngomong gampang, doain. Ada 3 model manusia Anda harus pahami. Kata di hadapan Nabi, ya Rasulullah, jika ada orang berbuat jahat kepadaku, bagaimana kalau aku balas dengan kejahatan? Kata Nabi, kalau kau balas dengan kejahatan, kamu sama seperti dia. Lalu bagaimana kalau orang berbuat baik, bagaimana? Apakah aku balas dengan kebaikan? Kalau itu mah biasa, orang baik kau balas dengan kebaikan. Untuk menjadi orang istimewa, untuk menjadi orang istimewa, jika ada orang jahat kepadamu, kau balas dengan kebaikan. Nah, ini baru ilmu ini nggak pernah dipakai. Anda dicaci langsung ada balas, awas kurang ajar orang itu, menfitnah aku, mencaci aku, mengolah aku, awas ya nanti malam sholat 2 rakaat, ya Allah itu temanku kurang ajar, teman karibku kurang ajar, menfitnahku ya Allah, aku mohon ya Allah ampuni dia ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, lapangkan rezekinya ya Allah. Kalau seandainya budaya doa ini kita hadirkan, maka hidup ini akan indah. Permasalahan budaya kita, budaya caci maki, karena kita diajari oleh YouTube caci maki. Lihat Ustaz dengan Ustaz caci maki, Allah-Allahan, mau ngapain itu ya Ustaz? Ustaz ikut caci maki. Tidak menyuburkan hati, tidak membuka hati caci maki. Nabi tidak mengajari caci maki. Al-Muslim laisa bisyattam. Nah, seorang mukmin, kata Nabi, seorang muslim bukan kerjanya caci maki, olok-olokan, tapi doa-doa kebaikan. Insyaallah bisa malam ini ingin menyambut melahirkan Nabi di hati kita adalah menumbuhkan cinta di antara sesama. Maka dahulukan siapa? Laisal wasilu bil mukafi. Kata baginda Nabi, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah penyambung silaturahmi yang sejati adalah orang yang membalas kebaikan orang lain, bukan. Marhaban, marhaban. Al-haybana. Fadhal. Jaz hayy. Kemana? Ahlan. Ya marhaban. Ashkir haluk insyaallah. Ahlan sallallahu. Kamal insyaallah. Baik. Kata baginda Nabi apa? Laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah menyambung silaturahmi yang sejati adalah orang yang hanya membalas kebaikan orang yang berbuat baik. Walakinal wasil, akan tapi penyambung silaturahmi yang sejati adalah man idza quti'at rahimuhu wa salaha. Jika ada orang dijahati malah dia menyambung dengan kebaikan. Anda di mana dengan hadis ini? Kenapa Anda suburkan dendam itu? Tidak ada perlunya. Sudahlah, mungkin setelah ini kita pulang ke rumah kita mencari untuk praktekkan ilmu kita cari di rumah kita orang-orang yang kurang ajar, yang minjem duit gak balik-balik, yang menfitnah, atau itu mantan suami yang golem banget tuh, mantan istri, didoain semoga mantan istrimu itu semoga dapat suami yang soleh baik dan gitu.
Mantan suami semoga Allah ngampuni dia, semoga dapat istri yang lebih soleha, lebih baik. Wah, gitu aja. Berat ya? Iya, itu kerjaannya para wali. Kalau Anda ingin ngomong gampang, ini ilmunya waliullah itu. Bukan memperbanyak sujudnya saja. Bukan memperbanyak sholatnya, akan tapi ilmunya para kekasih Allah adalah membersihkan hati, menumbuhkan cinta dari memangkas dengki dan benci. Memangkas dengki dan benci dimulai dari mendoakan. Ulama itu para wali bukan tidak ada benci di hatinya, ada benci, ada dengki, akan tapi kehebatan mereka di saat ada dendam, ya kalau disakiti sama orang kemudian di dalam hati ada amarah, dilawan dengan kebaikan. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, dia tidak gampang marah. Wal afina 'anil nas, berusaha memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik. Jadi para kekasih Allah, orang hebat itu bisa disakiti, dia bisa membalas. Tapi dia bertanya, dia kurang ajar padaku, dia akan membalas kebaikan. Makanya kalau ada kiai ngasih hadiah kepada Anda, jangan GR dulu, jangan-jangan Anda telah menyakiti dia. Cuman karena dia baik hati, nggak mau jadi dendam di hati, langsung Anda dikasih hadiah, hati-hati. Sebab kiai itu nggak ketahuan dendamnya, ulama yang sesungguhnya. Ulama sesungguhnya itu dendamnya ada ketahuan, karena apa? Dia marah akan diganti dengan kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kan begitu kisahnya. Dijaili malah berbuat baik. Kalau Anda bisa semacam itu, Anda waliullah, biarpun Anda katanya sering itu kerjaannya hanya kerja di toko. Bukan seorang ahli sholat. Sholat fardu saja, sunat ala kadarnya. Akan tapi hati bersih, qalbun salim, salamatus sudur. Ini perlu kita hadirkan. Jadi waliullah bukan harus berjubah-jubah. Ini hanya karena ini seragamnya penceramah model mau buah hadramut, kan begitu ini. Bukan karena ini adalah yang langsung wali itu, bukan, nggak ada wali harus pakai begini. Wali bisa pakai kacamata tebal di laboratorium, bisa di tengah pasar jualan dia. Kalau saya jadi presiden, kasihan saya tertarik. Ini hanya seragam-seragam biasa, bukan menunjukkan kalau bukan. Kebersihan hati Anda, biarpun tidak ada yang kenal Anda, biarpun tidak ada yang mencium tangan Anda, tapi hati Anda baik. Di saat ada orang menyakiti Anda, langsung ada tapi hati. Itu umat Nabi Muhammad. Aku tidak boleh dendam pada dia. Ya Allah, Bapak beri segala kebaikan, lapangkan rezekinya. Berat ya, memang berat. Kami sering menyebut ini adalah operasi berat. Operasi paling berat di operasi itu. Kalau orang dipaksa untuk sholat 20 rakaat beres. Ibu, sholat 20 rakaat jangan khawatir. Setiap 2 rakaat 100.000. Beres. Beres. Cuman berapa kan gitu ya? Bisa dipaksa, tapi lihat. Mendoakan orang yang luar biasa. Bisa doa dengan lesannya, hati yang belum terima loh ya. Maka dari itu malam ini kita malam damai dengan saudara kita. Kalau Anda amalkan ilmu ini, Anda akan indah dengan siapapun yang bersama Anda. Jangan biasa dendam, hei hamba Allah. Jangan biasa dengki, maka tumbuhkan cinta dengan cara mendoakan sebanyak-banyaknya. Doa kebaikan. Berat, iya berat. Itu operasi berat. Karena operasi berat, maka kalau ada ibu yang pernah sesar, operasi sesar, angkat tangan. Itu duitnya jadi pahala, anaknya soleh insyaallah. Yang nggak sesar juga sama, baik semuanya. Melahirkan setengah mati loh ya. Ibu tuh hebat. Sudah tahu melahirkan tuh berat yang kayak begitu, tapi hamil lagi. Hamil hebat itu, masya Allah, luar biasa. Ngerti bahasa itu jihad. Makanya bapak-bapak harus sayang. Coba bapak hamil 3 bulan saja, nyungsek kau. Tak sayang sama istri Anda ini, tak hidup kota Anda. Saya bayangin saya hamil 9 bulan, waduh kelenger saya itu. Ya kemana-mana membawa perut sebenarnya. Tapi masya Allah, istri Anda rela membawa anak Anda kemana-mana. Maka jangan kasarin ya, Pak ya. Disayang dong istri. Jangan tentang ngomongan Buya begini, lu bang dengar Buya tidak usah gitu. Ada diam aja saya ngomong. Ini ibu-ibu kadang-kadang kalau sudah dapat angin begitu dikit kata Buya tuh denger wah, tidak enak. Biasa aja. Itu urusan saya, bapak-bapak urusan saya. Baik. Jadi seperti itu, mendoakan itu penting sekali. Mendoakan. Nah, operasi sesar nggak mungkin operasi tanpa ada obat bius, kan begitu. Malam ini saya kasih obat bius. Kalau ada sudah telan ini obat bius, maka setelah itu Anda akan mendoakan siapapun. Doakan adik yang rebut waris.
Doakan orang yang berfitnah Anda akan bisa, tapi telan dulu obat biusnya. Pastikan tolong yang serius, jangan ketipu ya. Anda kelewatan, tidak bisa minum obat bius, bahaya ini. Ya susah, jadi ustaz pendengki, ustaz sama ustaz lain dengki. Aneh. Oh sama-sama berjuang. Dengkinya ustaz itu serem loh ya, dikeri ustaz. Lah hasad lama. Kalau ustaz sama ustaz hasad itu serem loh ya, lebih serem daripada berdagang. Kalau berdagang ribut itu besaran besok beres. Kalau ustaz, wah sampai masuk neraka. Wah, hasudnya ustaz, wah macam-macam. Sudah dikasih tanda berhenti tadi. Pegang ini biar nggak itu. Baik, obat biusnya sederhana. Insyaallah Anda amalkan. Tolong, wahai hamba Allah, nuhibbukum fillah. Obat bius dari resep baginda Nabi. Anda telan obat bius, Anda akan bisa mendoakan setelah. Begitu mudah doakan, tidak ada caci di mulut Anda. Saya juga belajar tidak mencaci biarpun kadang masih saja keperucut ngomong jelek. Padahal sudah berlatih, apalagi tidak berlatih. Saya itu sudah berusaha untuk ngomong tidak ngomong jelek, masih ada jelek. Ada yang Buya jangan ngomong begitu deh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Yang belajar saja masih, bagaimana tidak belajar? Bikin caci maki, olok-olok, maki-maki, apa itu? Mulut siapa itu? Lihat resep Nabi, ma min abdin muslimin yad'u li akhil muslimi ala dhahril ghaibi ila qala al malaku wa la tabi mithlim. Obat biusnya adalah Nabi bersabda dalam hadis Muslim riwayat Abi Darda dari Muslim. Dari Abi Darda, hadis sahih. Barang siapa, coba dengar, Nabi yang ngomong. Bayangkan Nabi yang Anda akan maulidan sebentar lagi. Yang ingin lahir Anda lahirkan di hati Anda. Jika ada seseorang mendoakan orang lain, bukan doakan anaknya sendiri, dirinya sendiri, anaknya bukan. Orang lain yang orang itu tidak ada di hadapannya, Anda di rumah, dia di rumah. Dan sebagian menafsiri orang lain yang lagi berselisih dengan Anda. Jauh secara fisik atau secara makna. Jauh fisik, jauh tempatnya, jauh makna, lagi bermusuhan. Jika ada seseorang mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapannya atau lagi bermusuhan dengan dia mendoakan dengan doa kebaikan, maka malaikat mendoakan, kamu dapat duluan. Dijelaskan oleh para ulama, ini namanya doa ala dhahril ghaib. Doa mendoakan orang lain di saat orang itu berbeda dengan kita, bermasalah dengan kita, atau orang tidak ada di hadapan kita, maka doa ini akan sangat dikabul. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ada doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan cara mendoakan orang lain. Ini jauh lebih dahsyat daripada ada bingung mau umrah, pergi ke Multazam sana, atau sibuk nunggu Ustaz atau Habib, atau Ustaz Habibnya sibuk nggak ketemu, ya kan? Minta doa kelamaan, langsung aja doa dengan cara mendoakan orang lain. Pastikan Anda bisa. Anda punya hajat berat, langsung cari siapa kurang ajar sama saya. Dia tuh, awas nanti kalau ya Allah semoga rezekinya banyak. Allah tahu kalau kau punya rezeki. Doakan segala kebaikan untuk dia, maka Allah akan beri itu Anda. Nabi yang bersabda, dan ini diakui oleh para kekasih Allah. Jadi kalau para kekasih Allah, para ulama itu kalau punya hajat berat, itu nyari orang-orang yang bermasalah dengan dia. Setelah itu diancam dengan doa, ya Allah, dia telah zalim padaku, ampuni dia ya Allah, berikan segala kebaikan, lapangkan rezekinya, jaga anak keturunannya. Malaikat mendoakan, kamu akan dijaga anakmu, kau akan diberi rezeki. Sudahlah, jangan bingung-bingung cara mendoakan, jangan bingung. Dengan cara mendoakan orang bermasalah dengan Anda. Pastikan ini Nabi yang bersabda. Semua orang kan pengen dikabul doanya, macam-macam cara berdoa agar dikabul. Ini cara yang paling pintas, paling cepat disebut oleh Nabi Muhammad. Doa ala dhahril ghaib, mendoakan orang di saat orang bermasalah dengan kita atau orang itu tidak ada di hadapan kita. Dan kami belajar, di saat kami hajat, pondoknya hajat begini, ada ngomong dengan keluarga ini, aduh, ada ganggu orang kan? Jadi ganggu, cari yang ganggu lumayan, kalau orang ganggu ini untuk modal ngadep pada Allah. Kalau ada ganggu jadi bingung ya. Ini aman-aman aja nih, kalau ada ganggu, ada orang hasud, ada orang ini. Nanti Allah lapangkan rezekinya ya Allah, dia ya Allah. Berikan. Tapi jangan menjadikan orang bikin benci pada Anda juga, jangan. Maksudnya untuk memohon kepada Allah, Anda cari modal orang-orang yang Anda lagi nggak senang dengan dia. Toko Anda kecil, toko tetangga Anda gede lumayan, Anda boleh ngiri. Tokonya apa gede dia? Kadang-kadang parkirnya sampai ke kawangan rumah saya lagi. Ya Allah, semoga rezekinya tambah banyak. Anda akan dapat duluan. Baik, obat bius sudah diminum. Kira-kira Anda pulang ke rumah nanti ambil kertas, bisa tidak?
ambil kertas. Pastikan Anda harus ambil kertas. Kalau tidak mau kertas, handphone Anda. Bikin satu catatan di buku catatan orang-orang baik yang harus aku doakan. Padahal dia orang-orang kurang ajar. Dan setiap Anda bangun malam, Anda baca dia. Hadirkan makna ini ya Allah. Anda hancurkan kebencian Anda hancurkan diri Anda dengan Anda doakan dia. Ya Allah, ya Allah. Kalau Anda terus tiap hari lihat, Anda akan menjadi biasa. Itulah para kekasih Allah. Waliullah berjalan di atas bumi yang tidak ada mencium tangannya. Oke, sudah jelas. Obat bius yang sudah kami berikan, tolong nanti diamalkan. Cuman biasanya kalau habis operasi itu harus ada sisa, ada obat anti nyerinya kan. Sekarang saya obat anti nyeri. Anda pandang semua yang ada di kiri kanan Anda, bahwasanya di situ ada Nabi Muhammadnya. Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda tega mendoakan dia sungyung sengsara? Itu umat Nabi Muhammad, dan Anda gambarkan ini obat anti nyeri ya. Biar Anda tidak ragu lagi mendoakan orang lain. Hei calon gubernur, hei calon presiden, hei calon bupati, hei calon RT, hei calon pengurus masjid. Kadang pengurus masjid juga berantem loh ya. Hati-hati. Hei, jangan berantem ini, makanya dia doain. Ini mendoakan. Hadirkan, bayangkan nanti di padang mahsyar kita akan dibangkitkan. Tiba-tiba ada yang menyeru, Allah Jalla Jalaluhu yang menyeru, Ainal mutahabuna bi jalali. Mana orang yang hidup di dunia dengan cinta karena aku, yang kerjaannya memangkas kebencian, memangkas dengki. Mana orang hidup di dunia yang amalkan ilmu ini? Mana orang yang hidup di dunia membangun cinta, menghilangkan dengki? Mana? Dipanggil oleh Allah. Dan tidak ada yang bisa mendengar kecuali memang orang yang di dunia mujahadah, berusaha untuk menumbuhkan cinta. Anda akan mendengar semuanya seruan itu. Setelah Anda mendengar, bayangkan diri Anda. Saya bayangkan. Setelah Anda mendengar, bayangkan diri Anda. Anda mendengar jalali, orang yang saling mencintai karena Allah itu, setelah berkumpul diseru agar meluncur ke surga. Yang katanya padang mahsyar bagi orang kafir, orang munafik, puluhan ribu tahun. Tapi bagi orang yang hidup dengan cinta di dunia ini, ternyata padang mahsyar dilewati hanya selaksana kilat mabaina dhuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar. Diperintahkan luncur ke surga. Uslap. Saya bayangin dendam saya di dunia. Kan ada orang begini. Kalau ada orang lagi marah, demi Allah, aku tidak rela, aku tuntut nanti di akhirat. Anda pernah dengar begitu? Wah, serem, batal jadi mantu. Mantu kayak begitu, batal jadi mertua. Coba bayangin ya anak muda, mertua Anda mendendam begitu, mantu Anda mendendam begitu, itu watak jelek, batalin deh. Kan sudah besok minggu depan pernikahan, ya biarpun minggu depan, dia mendendam ngapain dibiara? Ada orang mendendam, naudzubillah. Lah ibaratnya kalau ada orang berbuat zalim pada Anda, nanti ada keadilan yang maha adil. Sampai ayam jago yang zalim pada jago yang lain diizinkan bangkit untuk menuntut. Dan kita pun diizinkan oleh Allah untuk menuntut. Saya bayangin nanti di padang mahsyar. Ada orang yang berbuat zalim pada saya, lalu diizinkan, ya Yahya itu orang zalim, kau tuntut dia, tuntut. Kami nuntut, fulan kau dulu nyaci saya, kau ngolok saya, kau ngambil harta saya. Diizinkan. Dan memang keadilan harus ditegakkan. Setelah saya nuntut, saya noleh, selesai. Rombongan-rombongan orang yang saling mencintai karena Allah sudah nggak ada, sudah masuk surga. Saya ngejar sudah nggak nyampe. Daripada saya ketinggalan, mending mumpung di dunia ini dengar semuanya. Yang berbuat salah kepada saya, urusan pribadi saya maafkan. Yang lalu dan yang akan datang saya akan nyimpan, sudahlah. Dan hakikat saya sampaikan. Yang membuat saya, mencaci saya, menfitnah saya, menggunjing saya, mengambil hak saya, pokoknya saya maafkan, sudah selesai. Daripada saya ketinggalan di padang mahsyar. Ibu mau ketinggalan di padang mahsyar? Bapak mau ketinggalan? Yakin? Nanti orang yang mendendam Anda itu, ada orang yang berbuat zalim, Anda doakan dengan doa kebaikan. Gak usah dituntut di akhirat, gak usah jadikan pahala di dunia ini. Adapun jika harta kita diambil saudara, diambil siapapun, kita nuntut di mahkamah, itu sah, tapi tidak dengan dendam. Hak saya akan saya ambil. Kalau dapat alhamdulillah, kalaupun tidak, gak usah pakai dendam. Tetap mendoakan, ya Allah, itu adikku mengambil hakku, ya Allah, akan saya tuntut di mahkamah.
Tapi ya Allah, aku tetap ampuni dia. Jangan sampai dia masuk neraka ya Allah. Berikan segala kebaikan ya Allah. Dan aku berjanji kalau sudah gol, adikku akan aku beri bagiannya lagi ya Allah. Aku tetap cinta pada dia. Menuntut dengan cinta, bukan menuntut dengan dendam. Alangkah indahnya hidup semacam ini. Suami istri akan hidup dengan cinta. Dengan saudara hidup dengan cinta. Maka kalau sudah hatinya penuhkan dengan cinta, maka pantas Nabi Muhammad untuk lahir di hati anda, di hati anda, maka baru sah anda merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada pemandu atau langsung? Ada berikut dari jemaah wanita. Soal nanti nanya dari dua wanita dan dari jemaah pria. Soal yang pertama dari jemaah wanita, ada yang bertanya beliau setahun lalu saya kasih nama anak laki-laki. Anak laki-laki itu anak saudara saya yang awalnya mau dikasih ke saya. Beberapa hari kemudian tanpa alasan yang jelas, orang tua anak laki-laki itu tiba-tiba memanggil anaknya kembali dan mengganti namanya. Padahal semua berkas nama akte milik suami saya sudah masuk dalam kartu keluarga saya. Sekarang saya hamil lagi, apakah boleh nama yang sudah saya buat itu saya siapkan untuk mengakikah anak saya yang akan lahir nanti, atau saya harus membuat nama baru lagi? Itu yang pertanyaan dari jemaah. Dia ngambil anaknya orang, anak saudaranya. Peringatan ya, adopsi adalah haram dalam arti memindah nasabnya orang. Kalau Anda memungut anaknya saudara Anda didik sampai jadi ulama, bagus, hebat, biayai sampai tuntas. Tapi kalau Anda ambil anaknya orang lalu Anda masuk ke di dalam catatan akte yang baru keluarga, lalu Anda jadikan bin yang Anda rubah menjadi suami Anda, haram hukumnya. Karena itu berubah nasab. Nggak boleh. Nggak tahu maksudnya tadi apa. Kalau itu salah, jadi alhamdulillah ditarik anaknya biar garing, diganti namanya biar aman. Jadi berubah nasab, adopsi dalam arti mengadopsi boleh tapi tanpa merubah nama nasabnya. Saya ngambil anaknya orang, boleh Anda 1, 2, 3 dan sebagainya. Beli anak yatim dan sebagainya. Tidak boleh ada rubah nasabnya. Yang sudah berubah nasabnya jangan langsung juga nanti dirubah hari ini pelan-pelan. Karena anak sudah terlanjur dianggap sebagai anak, dirubah nanti takut mentalnya rusak. Tapi intinya pada akhirnya mereka harus kasih tahu kalau mereka bukan anak Anda. Sebab apa? Kalau saya ngambil satu anak lalu saya masukkan ke dalam keluarga saya, nasabnya saya rubah, binnya bin saya, maka secara otomatis banyak yang rancuh urusan agama, kemahroman dia dengan anak perempuan saya kalau dia lagi, selalu jangan boleh berduaan karena merasa kakak adik. Warisnya pun akhirnya dia berhak mendapatkan waris padahal tidak berhak, dan masih banyak permasalahan yang lainnya. Maka tolong hati-hati. Cuman kadang baik hatinya orang tersebut tidak mengerti, maksudnya pengen maksimal, tapi nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu, akan tapi ke depan jangan, dan nanti diselesaikan dengan cara yang baik. Adapun masalahnya kayak tadi ya sah-sah aja. Sudah terlanjur bikin akte namanya Ahmad. Tatonya apa? Sudah ngambil anak dikasih nama Ahmad. Anaknya diambil lagi, jadi punya akte gak punya anak. Alhamdulillah lahir anak laki-laki kasih Ahmad, ya boleh-boleh aja, gak ada masalah. Daripada bayar lagi kayaknya aktenya, gak ada masalah. Cuman ada yang lebih penting lagi bahwasanya tadi masalah nasab tadi tidak boleh berubah. Kemudian jika Anda mengambil anaknya orang adalah hal yang baik, tapi tolong Anda harus bisa mengukur kekuatan keluarga Anda di dalam mendidiknya. Kalau ternyata misalnya Anda pengen merawat anak yatim, kan Nabi menyebutkan yang merawat anak yatim itu di surga denganku kayak begini nih, kayak jari dengan jari. Tapi kalau di rumah Anda tidak pantas untuk mendidik anak, ya jangan dibawa ke rumah Anda. Cukup Anda biayai saja. Anda hantarkan ke pondok, Anda kirim setiap bulan, oke. Sekarang dia di rumahnya malah gak karuan, apalagi mohon maaf, jika Anda pengen memungut anak yatim laki-laki, sementara Anda punya anak perempuan di rumah Anda bikin kerusakan di rumah Anda. Anda harus paham makna ini. Niat Anda baik, tapi harus pakai ilmu. Kalau tidak berantakan. Cukup mungkin Anda ambil saya anak yatim, saya ambil anak yatim piatu, bapaknya tabrakan tinggal dunia. Saya akan ambil, oke, akan saya titipkan di tempat yang mulia. Kalau di rumah, anak saya lawan jenis dengan anak yatim ini. Harus Anda waspadai dalam hal-hal semacam ini. Kadang orang niat baik cuman karena kurang ilmu ya. Makanya hari ini ilmunya. Tapi jangan dibatalkan. Aduh, selanjutnya saya mengambil. Lanjutkan.
cuman caranya saja yang benar. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi dia, ketika melihat kemaksiatan, apakah cukup dengan berprasangka baik dan berdoakan, atau juga wajib menegur atau menasihati sebagai bentuk rasa cinta agar berhenti melakukan maksiat? Baik. Di saat kita melihat sesuatu kemaksiatan terjadi pada seseorang, Anda jangan buru-buru negur, Anda jangan buru-buru reaksi. Tengok hati Anda itu sedih atau tidak, jangan sok dulu. Pengen amar ma'ruf nahi munkar, bentar dulu, ente nangis belum tadi malam? Itu saudara Anda, kok sok banget kayak Akbar, maksiat, bongkar. Entar dulu, jangan-jangan dia hanya pengen diliput sama media Al-Bahjah itu. Jangan bohong itu. Ya Allah Maha tahu. Kita perlu jujur dengan Allah. Di saat Anda melihat maksiat, saya besok akan negur dia, saya akan datang dia. Apakah Anda seperti Salahuddin Al-Ayyubi di malam harinya nangis? Sayyidina Husain malamnya nangis. Sayyidina Nabi malamnya nangis. Jangan buru-buru, wah langsung, ayo amar ma'ruf nahi. Entar dulu, jangan-jangan ini hanya pengen Entar dulu, jangan-jangan ini hanya pengen kelihatan benderanya saja. Pastikan di malamnya Anda nangis, ya Allah. Pastikan di malamnya Anda nangis, ya Allah. Anda sedih atau tidak? Itu umat Nabi Muhammad. Bahkan ada tetesan air mata tidak dalam diri Anda. Kemudian setelah itu Anda mendoakan dia atau belum? Ya Allah, itu tetanggaku maksiat, ya Allah. Sudah minuman keras judi, ya Allah tangguh, ya Allah. Setiap malam ada nangis. Bahkan mungkin Anda target 40 hari saya akan doakan setiap malam kepada dia. Jika 40 hari belum berubah, berikutnya sudah 40 hari, bukan mengancam. Bukan 40 hari belum berubah, enggak. Setelah 40 hari baru saya akan datang kepada dia. Nah itu dong, jangan buru-buru. Atau seminggu, atau setelah 3 hari deh. Saya minta pada Allah, saya nata hati saya dulu. Jangan-jangan saya ini sombong, pengen nampakkan kalau saya ini adalah lebih baik dari dia. Nah, maka pertama, di saat Anda melihat kemaksiatan terjadi, Anda adalah koreksi diri Anda. Anda sedih atau tidak? Satu. Kedua adalah betul Anda mengingatkan dia. Tapi cara mengingatkan itu ada aturannya loh ya. Kalau udah pakai aturan nggak diterima. Paling tidak lakukan 2 hal ini. Pertama, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu juga. Maksudnya apa? Cari momen yang tepat. Momen yang tepat, kita duduk minum teh bersama, kita ikuti dengan cara yang baik. Karena bisa jadi dia memang tidak mengerti kalau dia bermaksiat itu, dia melakukan itu dosa. Jadi kebenaran yang pertama ini, kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Artinya apa? Boleh besok atau minggu depan cari tempat waktu yang tepat. Kalau buru-buru gak sesuai, gak tepat waktu. Coba saja bapak-bapak lagi dengar istrinya melakukan kesalahan karena apa? Pulang ke rumah terlalu bersemangat, ingetin istrinya lagi masak, dapur panas, ditegur sama suaminya, bisa saja pancinya naik. Salah waktu. Ya langsung aja ditemani dulu istrinya sambil dikipasi, sayang lagi masak ya, masya Allah ini sama aja dikipasi, dia ada dibantu duduk selesai diajak makan bareng, masya Allah masakanmu hari ini paling enak. Oh dia senang, suruh mandi bersih sebagainya, diajak duduk di atas kasut. Yang mohon maaf, boleh abang ngomong nih? Abang, tapi abang mau marah loh ya, tapi kamu kuat gak kalau abang marah? Enak banget abangnya marah begitu sih. Itu suamimu kan? Ya bu ya. Setelah itu Anda sampaikan, suami ngomong, jangan begitu ketebak. Jadi ini adalah ada beberapa hal. Jangan langsung wah itu action kadang-kadang. Harus bongkar, harus runtuhin, harus ini. Hintar dulu. Buru-buru itu kayaknya. Gak apa-apa kan? Yang penting selamat. Hah? Kalau hanya seng yang jatuh, gak apa-apa. Takut ada yang nyandar, gak ada. Baik, sudah selesai Bu. Alhamdulillah selamat. Dapat rezeki banyak insya Allah. Akhirnya. Yang kedua adalah untuk amar ma'ruf nahi munkar itu kebenaran pertama tidak harus diucapkan. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda sendiri. Jadi Anda harus ukur loh ya. Kalau saya ingatkan dia itu bakal didengar tidak oleh dia.
Kapasitas saya itu apa? Ngingetin dia ntar dulu. Kalau memang saya kira nggak mau didengar, saya mencari orang yang bakal bisa mendengar dia. Ini berlaku kepada istri, suami dan sebagainya. Jangan-jangan istri kadang-kadang terlalu semangat habis pengajian itu, kalau ngeliat suami saya langsung tutup poin. Abang tuh begitu, imam kayak begitu. Imam, aduh, saya pengen dari dulu merindukan punya imam begini, tapi abang nggak pernah masjid, nggak pernah itu. Ada dilempar pancit. Ada tata krama. Misalnya ibu ini ada. Jika suamimu salah atau istri salah, tidak harus langsung ada tertutup poin begitu ntar. Kebenaran yang kedua tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Mungkin bisa minta tolong kepada orang yang bakal didengar oleh dia. Tentunya bukan cara mengadu-ngadu, tapi dengan cara yang halus. Atau mohon maaf, diantaranya adalah mungkin mengirim surat cinta dulu. Assalamualaikum wahai saudaraku, atau istriku, atau abang yang aku cintai, wahai imamku, wahai hatiku, wahai hatiku, wahai cintaku. Panjang warnanya merah, pink itu gambar love panjang. Ngomong panjang, cintaku adalah aku sehidup semati, pengen sampai di surga. Ujung-ujungnya, abang, adik boleh ngomong bang, tapi abang jangan marah loh. Kalau marah stop dulu, stop. Itu 3 lembar masih gitu isinya. Apa sih bang? Mohon maaf. Abang jangan gitu dong. Baru disebutkan kesalahannya. Maafin abang kalau abang marah. Abang maafin saya. Kalau abang marah, saya takut. Saya tidak mau ketemu abang. Saya takut diberkahi abang. Ujung-ujungnya, kalau abang marah, saya takut tidak diridhoi Allah. Abang jangan marah ya pak. Saya ingat aja. Nggak ada yang tahu dengan cinta. Itu langsung ada intip. Coba dicium itu surat. Tapi kalau anda abang tahu enggak abang? Saya itu hadir pengajian setiap hari bang. Kata Ustaz. Suami begitu tuh nggak boleh. Imam kok begitu, dosanya double. Waduh, ini istri serem banget tuh, ngaji sama siapa itu? Jadi termasuk kepada orang lain pun demikian. Tetangga jangan serta-merta. Biarpun dia mungkin ada pemabuk, ada ini, pernahkah anda duduk manis dengan dia? Assalamualaikum. Atau duduk diundang keluarga, mohon maaf ya akhi, mohon maaf. Saya akan ingatkan setelah kalimat yang indah. Langsung tidak bisa, karena didahulukan apa? Hikmah, mu'idu hasanah, jatim dari hasan. Urusan nanti dengan kekerasan itu babnya nanti, jangan buru-buru. Yang jadi masalah adalah sok jadi pahlawan. Wah, hewan, amar ma'ruf nahi munkar. Apakah semua kemungkaran harus diselesaikan dengan kekerasan? Tidak. Kan ada marhalahnya. Nabi pun pakai marhalah. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. Jika selesai langkah 1, nggak pakai langkah 2. Nabi tidak diurus tuh perang itu terakhir. Bukan dikit-dikit perang, nggak ada itu semuanya. Baik seperti itu. Ini berlaku pada siapapun, suami istri, ngingetin adik, ngingetin saudara, harus ada caranya, harus ada tata keramanya. Itulah yang disebut dengan hikmah yang diajarkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir pertanyaan dari teman-teman jemaah yang lagi viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mau bertanya, kami sangat mencintai Rasulullah, kami mencintai Rasulullah. Tapi ada kawan-kawan kami yang terpengaruh dengan viralnya masalah-masalah ini. Abu yang kami minta petunjuk kedua buat hati kami untuk mencintai Suri Rasulullah walaupun fitnah terhadap orang baik Alawi. Doakan kawan-kawan kami menjauhi baik karena baru fitnah tersebut. Mencintai zuriyah Nabi adalah kewajiban. Dan sebetulnya begitu mudah. Jangankan kok zuriyah Nabi. Umat Nabi saja kalau kita sadar itu umat Nabi, kita susah berbuat baik kepada umat Nabi. Apalagi jika itu adalah zuriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah zuriyah Nabi. Dikatakan al-mu'minuna musaddaquna bi ansabihim. Ulama mengatakan sekelompok orang itu kalau sudah mengatakan nasabnya kepada orang tuanya dipercaya. Anda jangan suka ngotak-ngatik siapapun. Apalagi ini kisah nasab masa lalu. Ini adalah akhlak adatnya. Itu adalah seperti itu. Jadi apa? Kalau kita mencari celah, oh mungkin begini, ini bahaya sekali. Bahkan dikatakan para imam mengatakan kalau ada sekelompok orang Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya mengatakan bahasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai. Selesai. Dan itu tidak harus sampai derajat 100%. Karena 100% itu gimana sih mempercayai nasab 100%? Soalnya Anda lihat waktu hubungan suami istrinya, waktu kelahirannya. Semua orang kalau bicara tentang mungkin, naudzubillah itu bahaya sekali. Mungkin dia istrinya keluar sama laki-laki lain. Mungkin naudzubillah. Bahaya orang mentaati nasab. Ini secara umum segala nasab, kalau satu kelompok yang menisbatkan bahasanya dia punya nasab kepada
orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik. Ini siapapun nasab ke siapapun, apalagi kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah nasab di atas, gak ada istilahnya 100% makna 100. Apa sih makna 100%? Musaddaqun dipercaya. Saya sekolah ini sebuah keluarga mengatakan saya beri nasab pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah. Saya benar-benar Rasulullah. Oke. Sampai di sini. Adapun terjadinya perdebatan, wallah alam saya tidak ingin masuk ke dalamnya. Sebab karena namanya perdebatan itu biasanya yang tulus-tulus, yang nggak tulus, wallah alam saya tidak ikut ke sana. Yang jelas kami ini rambu-rambu, ini dimanapun. Kalau Anda pergi ke negeri manapun, jika ada sekelompok atau keluarga yang sudah masyhur di tempat tersebut, lalu mengatakan saya punya nasab kepada sana, musaddaquna bi ansab, cukup sampai di situ. Ini ilmunya. Adapun masalah urusan-urusan menentukan menetapkan nasab dengan selain daripada ini namanya istifadhah. Di kampung itu sudah didengar ini nasabnya ke sana, selesai. Ada masalah yang lain-lainnya, ada tidak masalah khilafah, masalah DNA dan sebagainya. Itu bisa saja digunakan, tapi dalam keadaan tertentu. Ada pada zaman dulu namanya khilafah. Mungkin zaman sekarang ada DNA misalnya. DNA itu memang ilmiah, tepat, benar. Tentunya dengan catatan yang menjalankan perangnya jujur, tidak akan dirubah. Ada itu. Tapi itu kapan diberlakukan? Para ulama memberlakukan hal-hal seperti khilafah itu misalnya di antara persengketaan. Contoh, ada dua orang melahirkan, ibu ditaruh di tempat bayi. Rupanya susternya lupa, ketuker sama-sama bukti. Aduh kacau nih, anak yang mana ini? Ketuker. Akhirnya semuanya pengen anakku yang mana? Untuk ngetes pakai DNA supaya ketahuan mana anaknya. Atau orang direbutkan nasabnya, ini direbut nasabnya ini di sini. Kira-kira menetapkan nasabnya siapa? Bukan ngotak-atik nasab yang sudah ada, bukan. DNA adalah masalah ilmiah, jangan diingkari, itu masalah ilmiah. Cuma untuk apa? Di dalam dunia syariat ada namanya pernikahan yang sah. Selagi pernikahan sah sudah cukup. Bahkan kalau ada orang datang, ini adalah anakku, nggak usah kita punya kapan nikah, istrimu siapa, nggak perlu. Cukup dia mengatakan ini anakku, kita percaya, selesai. Selagi akal tidak mengingkarinya. Misalnya ada orang ngaku itu anakku, dia lebih tua, kan bohong. Sederhana sebetulnya. Makanya perdebatan yang panjang itu bagi kami adalah unik. Ngapain harus macam itu? Dari dua belah pihak kau sampaikan, diam, sudah selesai, jangan dibahas. Umat jadi bingung. Dan saya tidak mengerti apakah omongan kami nanti dibilang, terserah Anda mau bilang saya tidak mengerti dan sebagainya. Saya bukan urusan dengan Anda yang mengatakan saya tidak mengerti. Akan tapi saya punya kewajiban bahwasanya, jika Anda mengatakan bahwasanya saya ada anaknya keluarga itu, saya cukup percaya, tidak usah saya cari manakah aktamu, tidak perlu. Cukup selesai. Sampai di sini wahai hamba Allah. Ingat, dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam agung. Dzurriyyah Nabi Muhammad adalah mulia. Kalau permasalahannya Anda marah dengan sebagian dzurriyyah Nabi misalnya, tidak boleh Anda jadikan marah kepada sebuah dzurriyyah Nabi. Marah satu orang mungkin bikin kesel Anda. Namanya manusia, dia bukan maksum. Anggap saja kalau ada anak-anak Anda yang bandel, masa Anda sembelih? Kan enggak. Ya terus dikasih sayangnya sederhana. Mohon maaf kepada semua yang berselisih paham dari dua pihak kelompok. Ini kebetulan pertanyaan ini baru sekarang. Saya tidak pernah membongkar masalah ini, kecuali ditanyakan begini. Karena bagi saya itu enteng, tidak ada permasalahan. Kenapa? Apa yang direbutkan? Apa yang dipermasalahkan? Sudah jelas, ini sudah jelas dari dua kubu besar yang berkata itu adalah semuanya adalah sederhana. Ya selesai. Tolong Anda tidak usah bergeming. Pokoknya dikasih satu kelompok dimanapun Anda menemukan. Jika kelompok itu masyhur di kalangan keluarganya, dia punya nasab sampai Nabi Muhammad, cukup Anda percaya. Tidak usah Anda otak-atik. Selesai, sampai di sini saja. Setelah itu Anda akan tentram hati Anda, dan semoga Allah mengampuni semuanya, mengangkat derajat semuanya. Dan harapan kami kepada dua yang saat ini, dua kubu yang berselisih ini, segera tenang, jangan dilanjutkan seperti itu. Ingat, umat Nabi Muhammad, kita punya kewajiban besar, yaitu menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ingat, dua orang memang tidak benar semuanya. Yang satu apa? Yang yakin dia tahu tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad, mengaku-ngaku punya nasab dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, mendengar orang yang punya nasab dengan Muhammad lalu dinafikan, dua-duanya adalah salah. Menafikan nasabnya orang kepada Nabi Muhammad, sementara kelompok itu sudah selama ini
punya nasab diyakini kepada Nabi Muhammad, diyakini yakin don tentunya dalam hal ini. Mereka menduga nasab nenek moyang mereka kepada Nabi Muhammad, maka kita membatalkannya juga sebuah kesalahan. Atau orang tahu dia tahu dari kemarin nasab saya ke sini, tiba-tiba ngomong ditebus banget ngaku Nabi Muhammad juga bohong. Ingat, menafikan juga tidak boleh. Mengaku-ngaku juga tidak boleh. Dua-duanya tidak boleh. Tolong jangan menafikan dan juga jangan ngaku-ngaku. Urusan mengaku-ngaku cukup keluarga tadi mengatakan selesai. Sudahlah, jangan ribut ya Allah. Anda malu. Kalau Anda bicara tentang DNA ilmu kafiyah, itu ada ilmunya sendiri, pemahaman. Anda baca. Alhamdulillah saya punya catatan panjang tentang ini dan tentang masalah khilafah kok kafiyah. Khilafah itu adalah satu ilmu di dalam dunia agama. Khilafah al-kafiyah al-khilafah itu adalah, jadi ada satu orang bisa memahami kalau ini anaknya ini, bisa menduga dari bentuk-bentuk tertentu. Oh, ini anaknya ini, kakinya ini namanya ilmu khilafah. Kemudian di DNA lebih tepat lagi. Tapi kapan itu digunakan? Bukan Anda yang sudah tahu bapaknya itu langsung, Pak ini kayaknya saya ragu ini anaknya bapak ini, coba saya ke DNA. Ini kurang ajar. Bagi orang yang bingung, ini ada anak berebutan, bapak dengan bapak rebutan, sampai disebutkan para ulama, jika ada dua orang merebutkan satu anak, jika masih bisa dikumpulkan, bisa dikumpulkan. Gambaran fikihnya luas. Contohnya gimana? Satu orang mengakui itu anakku ngaku ya, bukan menafikan. Yang satu orang itu mengaku itu anakku, kalau bisa dikumpulkan. Bagaimana dikumpulkan? Yang satu seorang bapak mengatakan itu anakku, yang satu seorang ibu mengatakan itu anakku, langsung katakan, oh mungkin dulu pernah nikah. Selesai. Kan gampang ilmunya. Kalau ini bapak ngaku anaknya, baru nanti khilafah itu diterapkan. Ilmu khilafah. Ilmu DNA tadi diterapkan, baru dites DNA mana yang cocok. Urusan ini ya hamba Allah. Jadi tolonglah ya jangan masya Allah, saya sedih. Makanya kami tidak terlalu masuk dalam hal ini. Menafikan nasab yang selama ini diduga adalah benar adalah juga berbahaya. Mengaku-ngaku nggak punya nasab, ngaku-ngaku nasab, maka adalah juga dosa sama-sama. Ayo, tolong yang pernah ngaku-ngaku nasab sementara tidak punya nasab, Anda sadar. Nah, kalau dia, saya selama dari bapak moyang saya mengakunya kok. Nah ini seperti yang diributkan. Ya sudah, kenapa kita menafikannya? Ada sebuah keluarga mengatakan saya punya nasab, Anda jangan menafikan. Coba indah, jika ilmu ini dipakai, percayalah nggak akan ada keributan selama ini. Ilmu ini kalau dipakai, tidak ada dua keributan kubu-kubu ini. Allah, hamba Allah. Ilmu itu jelas. Nggak perlu menyebabkan nasabah dan saya. Nasabah itu menulis nasab bukan dalam hal-hal semacam ini. Nasabah sesuai dengan kemampuan mereka menjangkau tentang siapa tokoh-tokoh yang bisa ditulis dan seterusnya. Tapi dalam hal menentukan nasab sudah sangat sederhana. Semua orang dipercaya tentang nasabnya selama ini diakuinya. Selesai. Jangan, mohon maaf dah. Adapun permasalahan ada kelompok ahli bait yang dinafikan di sebuah negara. Pernah ada gonjang-ganjing ada, tapi selesai. Gonjang-ganjing ada, selesai. Yang perlu kami hadirkan di sini, ya Allah, ini penutup, tolong panjang saya jawabnya. Sudahlah, berhentilah Anda merebutkan itu semuanya. Merebutkan selagi sebuah keluarga mengatakan dirinya keluarga besar, bukan satu dua orang. Satu dua orang bisa diragukan. Ini keluarga banyak di sini. Mengatakan bahwasanya dia punya nasab kepada baginda Nabi, sudah selesai. Anda merasakan baik kepada ini semuanya, kemudian damai setelah itu. Indah, wallahu a'lam bishawab. Demikian tadi tanya jawab oleh Mas Zani, jawab oleh Ibu kita. Soal langsung ditutup oleh doa oleh Mulia dan soal doa kedua oleh guru kita Habib Fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadikan kami Allah hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari benci dan dengki di antara kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari benci dan dengki kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami
Kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Kami tidak ingin benci kepada siapapun ya Allah. Jika ada benci di hati kami, hilangkan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara hamba-hambamu yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami, jangan kau jadikan mereka benci dan dengki kepada kami, akan tapi kami mohon ganti dengan kebahagiaan di hati mereka. Dan ampuni lisan kami ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami juru damai di negeri ini. Jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jangan kau jadikan kami ya Allah hamba-hamba yang membuat permasalahan, yang menjadi sebab orang berselisih faham ya Allah. Kami ingin jadi juru damai ya Allah. Jaga lisan kami, jaga perilaku kami ya Allah. Sungguh ya Allah, kami lemah. Kami tidak akan melakukan kebaikan kecuali darimu ya Allah, kecuali kau beri pertolongan ya Allah. Kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Kasih sayangmu yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang telah kembali kepadamu, berikan kasih sayangmu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan majlis para habaib, para ulama yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Makmurkan majlis para habaib, para ulama yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Dan jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Wahid yang Maha Kasih. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Ya Allah, kami lemah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan waris. Jika ada orang berebut waris, itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ini ada hamba-Mu yang berebut waris, kami mohon ya Allah, lembutkan hati mereka. Lembutkan hati mereka, sehingga setelah ini akan selesai urusan mereka, sehingga mereka menjadi indah di dunia hingga kelak di surga ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami suami istri, hidup kami indah dalam keluarga dengan anak soleh solehah. Kami sehingga setelah ini akan selesai urusan mereka, sehingga mereka menjadi indah di dunia hingga kelak di surga ya Allah. Dan kami mohon ya Rahman, ya Rahim, Wahid yang Maha Kasih, anak-anak kami jaga mereka ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka ya Allah. Jika ada di antara mereka ini Allah punya anak bejat jauh darimu ya Allah, akan tapi berkat kehadiran para orang tua yang mulia, kembalikan anak-anak itu ke jalan yang kau ridho ya Allah. Ke jalan yang kau ridho ya Allah. Ya Allah, kami baca wajah anak-anak mereka, anak-anak kami itu ya Allah. Mereka ya Allah, anak-anak kami. Kami mohon ya Allah, makmurkan masjid ini dengan ahli surgamu yang berjuang di dalamnya, yang mengurusi di dalamnya ya Allah, yang sholat di dalamnya, yang hadir saat ini. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon jangan Kau jadikan ini akhir pertemuan kami di dunia ini. Kami masih ingin bertemu dan bertemu dan bertemu dalam keindahan, dalam kebaikan di dunia ini hingga kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Sebelum kita baca doa terakhir, mari bersama-sama kita membacakan Al-Fatihah, khususnya kepada
Amin. Mudah-mudahan kata beliau dan insya Allah mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan Muhammad SAW Nabi wa ala Nabi bismillah al-Fatihah. Fatihah al-Salam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى اله محمد اللهم افضل قلوبنا من قطع الدنيا وحول بنا الى معصيتك واشمنا عن طاعتك ويحول بيننا وبين تحقق طاعتك الخاصه ومحبتك الخالصه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحانك التواب الرحيم ربي فارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمدنا بفضيلتهم ومعافنا من الفتن يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر والفرج وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Jazakallah, makasih banyak. Ada ikatan, harus ada perjanjian di antara kita. Duduk tuh. Kalau memang kita terus sudah saling mencari, ingat wahai hamba Allah. Kalau malam ini kita saling mencari, saya mencari Anda dan Anda mencari kami. Tolong cari dimanapun, dengan cara apapun kita bisa bergabung kembali, bisa bertemu kembali, bukan hanya sesaat. Tanda ketulusan kita adalah setelah kita bertemu dan menikmati pertemuan, kita berusaha untuk bisa bertemu. Bersama ini juga kami rindu untuk berdakwah di sini, tapi ingat, siapapun yang sudah punya ikatan dengan habaib, dengan ustaz, kalau ingin bergabung dengan kami tidak boleh putus dengan ustaznya. Dan insya Allah kami ingin berprogram besar di Balikpapan ini, tidak tahu bagaimana, tapi besok pagi kami akan diskusi minum teh bersama, tapi hanya tidak mungkin langsung saja ke toko, ke pasar. Yang mau berjuang besok pagi di mana teman-teman? Nurul Qamar. Tidak usah banyak orang, tapi hanya bicara tentang perjuangan dan pengajian. Saya ingin bagaimana umat ini semakin saling mencintai, indah di situ tempatnya. Tentunya putra putri akan diisi, tapi jangan banyak-banyak. Kalau tidak berniat untuk berjuang, jangan datang. Nanti majelis saja lain kali, insya Allah. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara